Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Redita Maharani Abdul Qadir dan rekan saya Nurul Afifah Lutfiani. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekosistem Padang Lamun. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yakni mengenai pengertian, karakteristik, dan struktur komunitas lamun. Dimulai dari pengertian lamun. Lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut. Mereka berpembuluh, berimpang, berakar, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Rimpangnya merupakan batang yang luas-luas yang tumbuh terbenam dan menjalar dalam. Secara umum, tumbuhan lamun dapat membentuk hamparan ekosistem yang luas di dasar laut yang masih mendapat sinar matahari yang cukup. Lamun hidup di perairan dangkal yang jernih dengan kedalaman sekitar 1-12 meter dengan sirkulasi air yang baik. Selanjutnya yakni mengenai karakteristik padang lamun. Karakteristik padang lamun dibagi menjadi 3, yakni dari ciri ekologis, ciri morfologi, dan ciri anatomi. Dari ciri ekologis, terdapat di perairan pantai yang landai, di dataran lumpur atau pasir. Kemudian, terdapat pada batasan terendah daerah pasang surut, dekat pohon bakau, atau di daerah terumbu karang. Kemudian, tumbuhan lamun ini mampu hidup di kedalaman 30 meter di perairan tenang dan terlindung. Kemudian, tumbuhan ini sangat bergantung pada intensitas matahari. Kemudian, tumbuhan ini mampu melaksanakan proses metabolisme secara optimal jika seluruh tubuhnya terendam air. Kemudian yang terakhir, tumbuhan ini mempunyai sistem perakaran yang berkembang dengan baik. Lalu dari ciri morfologinya, pada bagian akarnya memiliki karakteristik tipis seperti rambut, diameter yang kecil, memiliki akar kuat dan berkayu dengan sel epidermal, kemudian memiliki pusat stele yang dikelilingi endodermis dengan jaringan xilem dan floem yang tipis. Akar lamun tidak berkembang baik untuk menyalurkan air, maka dapat dikatakan bahwa lamun tidak berperan penting dalam penyaluran air. Lalu, dari rizoma dan batang, tumbuhan lamun ini memiliki variasi yang sangat tinggi tergantung dari susunan saluran di dalam stele. Rizomanya seringkali terbenam di dalam substrat yang dapat meluas secara ekstensif dan memiliki peran yang utama pada reproduksi secara vegetatif. Reproduksi yang dilakukan secara vegetatif sangat penting daripada pembibitan. Hal ini karena secara vegetatif ini lebih menguntungkan untuk penyebaran ekosistem lamun. Lalu dari daunnya, daun lamun ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pelepah dan daun. Pelepah daunnya menutupi rizoma yang baru tumbuh dan melindungi daun muda, tetapi pada genus Halophila yang memiliki daun petiolet tidak memiliki pelepah. Lalu, daun menyerap hara langsung dari perairan sekitarnya dan mempunyai rongga untuk mengapung agar dapat berdiri tegak di air. Lalu, pada ciri anatominya, pada bagian akar, tumbuhan lamun memiliki akar serabut yang tipis berwarna kecoklatan, kemudian berdiameter 0,5 mm dengan panjang akar 2-10 cm. Pada lapisan luarnya terdapat epidermis dengan selapis sel. Kemudian terdapat eksodermis dengan selapis sel berbentuk bulat yang berpenebalan pada luar dan samping sel. Kemudian terdapat lapisan korteks dengan adanya beberapa lapisan parenkim. Lalu, di bawahnya terdapat jaringan endodermis beserta berkas pembuluh yaitu xilem dan floem. Kemudian, pada bagian batangnya memiliki nodus yang tampak jelas. Tiap internodus ini memiliki panjang 0,5 sampai 3 cm. Pada permukaan batangnya halus dan berwarna putih kehijauan.
Lalu, terdapat lapisan epidermis dengan selapis sel yang rapat, dan terdapat litosit. Kemudian terdapat korteks dengan beberapa lapisan sel yang tersusun rapat, dan terdapat berkas pembuluh kecil yang menyebar. Di antara korteks dan berkas pembuluh, terdapat jaringan yang terdiri atas banyak aerenkim dan ruang antar sel. Selanjutnya, pada bagian daunnya, memiliki bentuk asisular dengan ujung daun yang meruncing dan pangkal daun berbentuk runcing juga. Pada bagian luar, terdapat lapisan kutikula yang tipis, lalu terdapat epidermis diikuti dengan banyaknya lapisan sel parenkim. Lalu terdapat mesofil, dan di tengahnya terdapat berkas pembuluh kecil yang menyebar. Kemudian berkas floemnya berupa kumpulan sel-sel hidup yang tidak berlignin, dan berkas silemnya berupa sel-sel kosong berbentuk bulat dengan dinding tebal berlignin. Selanjutnya mengenai struktur komunitas lamun. Secara taksonomi, lamun termasuk dalam kelompok Angiospermae yang hidup terbatas di lingkungan laut. Sebagai suatu komunitas, lamun mempunyai dua tipe vegetasi, yaitu vegetasi monospesifik dan campuran. Vegetasi monospesifik adalah komunitas yang terdiri hanya dari satu spesies. Pada tipe vegetasi ini, tumbuhan lamun dapat tumbuh dengan lebat dan membentuk padang yang luas atau dalam bentuk sporadis saja. Sedangkan vegetasi campuran merupakan komunitas atau padang lamun yang terdiri dari beberapa spesies, bahkan hingga 8 spesies. Zonasi lamun memiliki perbedaan di daerah dekat pantai dengan daerah ke arah tubir, yaitu komposisi jenis dan luas penutupannya. Tetapi umumnya berkesinambungan. Umumnya, tumbuhan lamun ini di daerah tropis memiliki jenis lamun yang bervariasi daripada di daerah Ugahari. Materi selanjutnya yakni menjelaskan menganalisis keanekaragaman spesies, habitat, dan adaptasi lamun. Dimulai dari keanekaragaman spesies. Terdapat beberapa jenis lamun yang ada di Indonesia, yakni yang pertama yakni dari jenis Thalassia hemperici. Pada jenis ini memiliki ciri helai daun membujur sampai sedikit lebar dengan beberapa garis coklat dan ujung daunnya yang membulat. Jenis ini biasanya tumbuh di substrat pasir, lumpuran, sampai pecahan karang dari daerah atas pasang tinggi sampai ke surut rendah. Kadang-kadang, jenis ini muncul di atas permukaan air selama surut rendah. Lalu jenis yang selanjutnya yakni jenis Enhalus acaraides. Jenis ini memiliki ciri daunnya yang muncul dari limpang yang tebal dan kasar dengan beberapa akar-akar kuat. Biasanya, tumbuhan jenis ini tumbuh di substrat pasir lumpuran sampai pecahan karang, mulai dari bagian surut rendah hingga ke bagian surut tengah. Beberapa jenis ini tercampur dengan jenis lamun lainnya. Lalu jenis yang berikutnya yakni jenis Cimodacea rotundata. Jenis ini biasanya tumbuh di pasir lumpuran atau pasir dengan pecahan karang di daerah pasang surut, kadang-kadang bercampur dengan jenis lamun lain. Lalu terdapat jenis Cimodocea cerulata. Jenis ini tumbuh pada substrat pasir lumpuran atau pasir dengan pecahan karang pada daerah pasang surut. Kadang-kadang jenis ini bercampur dengan jenis lamun lainnya. Lalu yang berikutnya, jenis Halodule pinifolia. Biasanya jenis ini tumbuh pada substrat pasir lumpuran atau pasir dengan pecahan karang, mulai pada pasang tertinggi ke daerah pasang tengah. Kadang-kadang, tumbuhan jenis ini bercampur dengan jenis lamun lainnya. Lalu jenis yang berikutnya yakni Halodule uninervis. Jenis ini biasanya tumbuh di substrat pasir atau pasir dengan koral dari daerah pasang tinggi sampai pasang rendah. Biasanya jenis ini bercampur dengan jenis lamun lainnya.
Lalu jenis lamun berikutnya yakni jenis Halophila ovalis. Jenis ini biasanya tumbuh pada substrat pasir lumpuran atau pasir dengan pecahan karang dari daerah pasang tinggi sampai pasang rendah. Kadang-kadang jenis ini bercampur dengan jenis lamun lainnya. Lalu jenis lamun yang berikutnya yakni jenis Halophila decipiens. Biasanya jenis ini tinggal di daerah yang bersubstrat berlumpur. Lalu terdapat jenis Halophila minor yang biasanya tumbuh berdampingan dengan vegetasi lamun yang tidak menutup penuh permukaan sedimen. Lalu jenis berikutnya yakni jenis Syringodium isoetifolium. Biasanya jenis ini tumbuh pada substrat pasir lumpuran atau pasir dengan pecahan karang di daerah bawah surut rendah bercampur dengan jenis lamun lain, tetapi kadang ditemukan tumbuh sendiri. Lalu jenis yang berikutnya yakni jenis Thalassodendron ciliatum. Biasanya jenis ini sering dijumpai pada dasar perairan yang cekung dan berdekatan dengan daerah tubir terumbu karang. Baiklah, materi yang berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nurul Afifah. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya tentang habitat lamun. Habitat lamun. Lamun hidup pada daerah mid-intertidal sampai kedalaman 0,5 sampai dengan 10 meter dan sangat melimpah di daerah sublitoral. Habitat lamun dapat dilihat sebagai suatu ekosistem. Dalam hal ini, hubungan hewan dan tumbuhan dilihat sebagai suatu proses yang dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh interaktif dari faktor-faktor biologis, fisika, kimiawi. Lamun dapat hidup mulai dari rendah nutrien dan melimpah pada habitat yang tinggi nutrien. Lamun terlihat mempunyai kaitan dengan habitatnya, di mana banyak lamun di daerah substrat dasar dengan pasir kasar. Terdapat juga jenis lain yang hidup pada substrat dasar berpasir dan pasir sedikit berlumpur. Adaptasi lamun. Terdapat 3 bentuk adaptasi lamun, yakni 1. Adaptasi morfologi. Contoh adaptasi morfologi pada lamun adalah sistem perakaran lamun yang seperti jangkar sehingga dapat tertancap kuat pada substratnya. Batang lamun terbenam ke dalam substrat. Perpaduan antara akar dan rizom ini membuat lamun dapat berdiri tegak meskipun diterjang oleh gelombang yang kuat. Daun lamun tidak memiliki stomata, namun memiliki kurtikel daun tipis yang dapat menahan pergerakan ion dan difusi karbon, sehingga daun dapat menyerap nutrien langsung. Adaptasi fisiologi. Contoh adaptasi fisiologi lamun yakni tudung akar lamun yang dapat menyerap nutrien dan melakukan fiksasi nitrogen. Untuk dapat menjaga tubuhnya mengapung dalam air, lamun dilengkapi dengan rongga udara. Cara reproduksinya yaitu hidropilus. Ini merupakan cara penyerbukan dengan media air atau disebut polinasi di dalam air. Yang ketiga, adaptasi kultural. Contoh adaptasi kultural pada lamun yakni lamun mengambil unsur hara terlarut melalui akar dan daun dengan mekanisme tergantung pada jenis unsur hara dan konsentrasinya. Jika konsentrasi unsur hara pada kolom air tinggi, maka pengambilan melalui daun mungkin lebih dominan. Sebaliknya, apabila nilai ambang di kolom air rendah, pengambilan unsur hara akan lebih banyak dilakukan melalui air. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem pada lamun. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem pada lamun yakni antara lain 1. Suhu. Perubahan suhu mempengaruhi metabolisme, penyerapan unsur hara, dan kelangsungan hidup lamun. Pada kisaran suhu 25-30 derajat, fotosintesis bersih pada lamun akan meningkat. Dengan meningkatnya suhu rata-rata untuk pertumbuhan lamun berkisar 24-27 derajat Celcius. Yang kedua, salinitas. Kisaran salinitas yang dapat ditolerir tumbuhan lamun adalah 10-40%, dan nilai optimumnya adalah 35%. Penurunan salinitas akan menurunkan kemampuan lamun untuk melakukan fotosintesis. Salinitas juga berpengaruh terhadap biomasa, produktivitas,
kerapatan, lebar daun, dan kecepatan pulih. Salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya ekosistem padang lamun adalah meningkatnya salinitas. Yang ketiga, pasang surut. Kedalaman yang baik untuk melakukan transpalasi lamun berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter pada saat surut terendah, di mana saat surut rendah lokasi transpalasi ini masih tergenang oleh air dan intensitas cahaya masih tinggi sampai tiba di dasar perairan. 4. Gelombang. Pada saat musim gelombang atau ombak yang besar, kebanyakan daun lamun akan gugur. Terlepas dari batang atau ribosomanya, gelombang akan selalu menimbulkan sebuah ayunan pada air dan tidak berhenti bergerak pada lapisan permukaan air laut. Yang kelima ada arus. Produktivitas padang lamun juga dipengaruhi oleh kecepatan arus di perairan. Umumnya lamun dapat tumbuh dengan baik pada perairan yang berarus tenang, atau kecepatannya sampai 3,5 knots. 6. Total Suspended Solid atau TSS. Ini merupakan salah satu parameter yang menentukan kualitas air. Pengukuran TSS didasarkan pada berat kering partikel yang terperangkap oleh filter. Umumnya digunakan filter yang berukuran pori 0,45 UN. Kadang TSS mempunyai hubungan erat dengan kecerahan perairan. Hal ini terjadi karena keberadaan padatan tersuspensi akan menghalangi penetrasi cahaya yang masuk ke perairan sehingga TSS dan kecerahan menunjukkan hubungan yang berbanding terbalik. Yang ketujuh, nitrat. Nitrat adalah bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien bagi pertumbuhan lamun. Nitrat dapat diserap oleh lamun melalui akar dan daun. Rizoma dan akar lamun yang mati akan menambah kandungan nitrat dalam sedimen. Kandungan nitrat dalam kandungan perairan laut rata-rata 25 ppm. Nitrat juga dapat digunakan untuk pengelompokan tingkat kesuburan perairan. 8. Fosfat. Fosfat merupakan salah satu unsur esensial bagi metabolisme dan pembentukan protein. Fosfat yang diserap oleh jasad hidup nabati perairan adalah fosfat dalam bentuk ortofosfat yang larut dalam air. Ortofosfat dalam tumbuh yang kecil merupakan faktor pembatas bagi produktivitas perairan. Fosfat yang terkandung dalam air laut, baik bentuk terlarut maupun tersubstansi, keduanya berada dalam bentuk anorganik dan organik. Selanjutnya menganalisis berbagai metode monitoring lamun. Metode monitoring lamun meliputi 1. Luasan lamun. Perubahan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan laun menjadi naik atau turun sehingga luasan padang lamun di suatu lokasi bisa berubah setiap saat. Apabila terjadi penurunan, maka ini menunjukkan adanya tekanan atau ancaman pada ekosistem tersebut. Penghitungan luasan lamun dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan survei langsung ke lokasi. Kedua, mengumpulkan data luasan lamun dari hasil-hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa luasan lamun adalah 293.46 ha. Dibandingkan dengan luas lamun pada tahun 2017, terjadi peningkatan luasan sebesar 142.771 ha. Hal ini terjadi karena terdapat penambahan data dari 420 LIPI, Badan Informasi Geospasial dan Nature of Conservation atau TNC. Kedua, kondisi lamun. Penghitungan kondisi lamun dilakukan dengan menggunakan sumber data yang berasal dari data monitoring. Kondisi lamun yang dilakukan oleh P20 LIPI secara umum presentasinya tutupan lamun di Indonesia yang dihitung dari 110 stasiun pengamatan adalah 42,23%. Apabila nilai tersebut digolongkan mengikuti Kepmen LH 200 tahun 2004, maka status pada lamun di Indonesia termasuk dalam kondisi kurang sehat. 3. Sebaran spesies lamun. Untuk melihat sebaran spesies lamun digunakan data informasi yang merupakan hasil-hasil penelitian dari berbagai industri, universitas, LSM, dan sebagainya. Informasi yang dikumpulkan dari 366 lokasi diketahui bahwa Thalassiya hempricci memiliki sebaran yang lebih luas. Thalassiya hempricci dijumpai di 310 lokasi, sementara N. halus acrodis dijumpai di 301 lokasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.